Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kami awali sirahan ini dengan sebuah pantun. Kota Pandan sungguh memikat, Warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. Perkenalkan, Ana Nazmima Zahira dari kelas 10 SMA Swasta Al-Muslim. Perkenalkan Ana Muadzaris Effendi dari kelas 10-1 SMA Swasta Al-Muslimin Pandan. Ana Rizka Setiani Tanjung dari kelas 10-1 SMA Swasta Al-Muslimin Pandan. Menurut Lembaga Keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara keempat terburuk setelah Rusia, India, dan Thailand dalam hal kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 49,3% kekayaan nasional. Namun sebaliknya, rentetan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada September 2022 meningkat 25,90 juta orang, 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Padahal, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kekufuran? Bahkan, kemiskinan bisa mengakibatkan negeri kehancuran. Betul? Jika demikian, bagaimana persepsi Islam mengantisipasi persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat solusi pengentasan kemiskinan adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqi'ur rasula la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam insyani, karena di dalamnya mengandung instruksi atau berisi perintah Allah. Hal ini dikuatkan dengan kaidah usulul fikih al-aslu fil amri lil. Pada asalnya, suatu perintah menandakan kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi seluruh insan beriman untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta menunjukkan rasa taat kepada Rasul sebagai pemimpin umat. Lalu, apa yang dimaksud dengan zakat? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, Dr. Yusuf Qaradawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menyatakan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah hadirin, perlu kita apresiasi bersama. Di negara kita banyak didirikan lembaga-lembaga penjemput zakat yang berfungsi sebagai amil. Dengan upaya tersebut, kami yakin ekonomi umat makin kuat, Kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bertabur berkat dan rahmat. Amin ya Rabbal Alamin. Namun sayang hadirin, masih banyak konglomerat yang tidak peduli kaum fakir yang melarat. Akibatnya jurang pemisah si kaya dan si miskin semakin mencuat. Yang makmur tambah makmur, yang melarat makin melarat. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menginginkan supaya harta itu tidak bergulir kepada si kaya dan si kaya saja. Tidak hanya dirasakan oleh si kaya saja, tidak hanya dinikmati oleh si kaya saja, tapi harus dinikmati dan dirasakan oleh si miskin. Inilah konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam melalui zakat. Dengan demikian, Allah telah mempercayakan kepada orang miskin, jika konglomerat tidak mau membayar zakat, tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat. Sifatnya laksana para koruptor sang pengkhianat yang gayanya seperti malaikat, padahal nyatanya adalah penindas dan perampas hak-hak rakyat. betul. Oleh karena itu, izinkanlah kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu membayar zakat sesuai tuntutan syariat. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Inggris menyatakan, The main purpose of life is to help the others. di antara tujuan utama hidup adalah menolong orang lain. Pengelola lembaga zakat hendaknya mengelola dan mengutip zakat secara amanah, dan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberi sanksi atau hukuman yang berat kepada oknum-oknum yang melanggar aturan sesaat. Di balik penyelewengan harta zakat, setuju hadirin, dapat kami simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Dengan zakat harta, jiwa akan bersih dan suci. Kehidupan akan tenang dan harmonis. Persoalan miskin akan tertangani. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian syarhan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Rukunnya Islam yang keempat, Setiap muslim membayar zakat. agar harta menjadi berkat. Semoga Allah turunkan nikmat. Ilal liqa, ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.